di hari ini agenda kita adalah road trip ke Perpustakaan Nasional. Sekarang kita berada di halte ITC Cipulir menuju halte CSW untuk melakukan transit. Nah, sekarang kita sedang berada di Bundaran HI menuju Perpustakaan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sekarang kita sudah sampai di Perpustakaan Nasional. Sebelum berkeliling, perkenalan dulu yuk. Nama aku Aisyah Anggraini. Nama saya Nusyika Suryana. Nama saya Putri Ramadhani. Nama aku Laras. Nama aku Alianda Danashira. Ikutin kita terus yuk. Yuk. Sejarah Perpustakaan Nasional atau Perpusnas berawal dari pendirian Batavia Genootschap pada tahun 1778. Namun resmi didirikan sebagai lembaga tunggal pada 17 Mei 1980 melalui penggabungan 4 perpustakaan di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian pada tahun 1989 statusnya diubah menjadi lembaga pemerintahan non departemen berdasarkan keputusan Presiden No. 11 tahun 1989 sehingga kedudukannya tidak lagi di bawah kementerian. Jadi di lantai 1 ini ada lobby hall dan display dan tempat penyimpanan tas. Jadi kita sebelum menelusuri lantai selanjutnya, kita harus menaruh barang-barang kita ke tempat yang sudah disediakan oleh Perpustakaan Nasional. Presiden Republik Indonesia yang pertama adalah Soekarno. Soekarno menjabat pada masa bakti 1945 sampai 1967. Soekarno biasa dipanggil Bung Karno, lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901. Beliau dikenal sebagai Bapak Proklamator bersama Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Bung Karno memiliki peran besar sebagai penggagas Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Presiden Republik Indonesia yang kedua adalah Soeharto, masa bakti 1969 sampai 1998. Soeharto lahir di Kemusuk, Jakarta pada 8 Juni 1921. Beliau dikenal sebagai Bapak Pembangunan karena perancangan program pembangunan dengan realita atau rencana pembangunan 5 tahun serta keberhasilan di bidang pangan dan bidang KB atau keluarga berencana. Presiden ketiga yaitu Nasaruddin Yusuf Habibie dengan masa bakti 1998 sampai 1999. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Beliau dikenal sebagai bapak teknologi dengan keberhasilannya membuat pesawat terbang CN-235 dan membuat rumus keretakan pada sayap pesawat yang lantas diterapkan oleh maskapai yang ada di dunia. Selanjutnya, presiden keempat kita ada Abdurrahman Wahid yang dikenal dengan Gus Dur. Masa bakti 1999 sampai 2001, beliau lahir tanggal 4 Agustus 1940 di desa Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Beliau dikenal sebagai Bapak Pluralisme dan hak-hak kaum minoritas keberagaman.
Selanjutnya di presiden kelima ada Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri menjabat dengan masa bakti tahun 2001 sampai 2004. Beliau lahir di Yogyakarta tanggal 23 Januari 1947. Beliau merupakan sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia. Meskipun masa jabatannya singkat, Megawati berhasil menorehkan prestasi dengan pembentukan KPK dan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia ke-6 yaitu adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Dia menjabat pada masa bakti 2024-2014. Susilo Bambang Yudhoyono atau yang akrab dipanggil SBY ini lahir di Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949. Beliau merupakan presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat dan dipilih kembali pada periode kedua. Pada masa jabatannya, SBY mengeluarkan petak biru Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia sebagai pembangunan jangka panjang nasional. Presiden Republik Indonesia yang ketujuh adalah Joko Widodo, masa bakti 2014 sampai 2024. Joko Widodo yang memiliki panggilan Jokowi lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 21 Juni 1961. Beliau dikenal sebagai Bapak Infrastruktur. Jokowi pertama kali terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada pemilihan Presiden Pilpres 2014 dan terpilih kembali pada Pilpres 2019. Presiden ke-8 RI yaitu Prabowo Subianto. Masa bakti 2024 sampai saat ini. Prabowo memiliki nama lengkap Prabowo Subianto Djodjo Hadikusumo. Lahir pada tanggal 17 Oktober 1951. Ia menyelesaikan sekolah menengah di berbagai negara seperti Malaysia, Swiss, dan Inggris. Sebelum akhirnya kembali ke Indonesia dan menempuh pendidikan militer di Akademi Militer Magelang. Di lantai 2 ini ada yang namanya penelusuran informasi. Di sini kalian bisa menanyakan kepada pegawai koleksi buku yang kalian ingin. Nah, di lantai 4 ini ada zona pameran, persiapan pameran, gudang pameran, ruang serbaguna, tangga darurat, dan kantin buat makan dan minum. Di sini ada saya kan ketambuhan. Sistem penulisannya penulisan kanan ke kiri, bahasanya bahasa Melayu, aksaranya aksara Jawa, medianya media kertas Eropa. Jumlah halamannya ada 116 halaman. Sayap ketambuhan itu terdiri dari 1065 bait. Berisi kisah percintaan antara Raden Inu Pati dan Ken Ketambuhan. Contohnya ada aksara Jawi, Melayu, dan variannya, aksara Serang, Bugis, Makassar, aksara Arab Wolio, Buton, dan aksara Pegon, Jawa, Sunda, dan Madura. Di sini ada negara Kertagama. Negara Kertagama adalah wilayah Bali, bahasa Jawa kuno, aksara Bali, media lontar. Naskah ini ditulis dalam bahasa Jawa kuno dengan aksara Bali di atas daun lontar. Teks tidak hanya berisi pemujaan kepada raja dan keluarganya, tetapi juga mencatat struktur pemerintahan, wilayah kekuasaan Majapahit yang luas, upacara keagamaan, serta perjalanan sang raja ke berbagai tempat suci dan wilayah kebawahan. Jenis palindrom, bahasa Jawa kuno, aksara Bali, medianya lontar, jumlah halamannya 40 lembar. Ini ada aksara Latin. Aksara Latin masuk ke Nusantara seiring gelombang kedatangan bangsa Eropa sejak abad ke-16. Awalnya ia hadir sebagai aksara asing yang dipakai oleh misionaris Portugis dari Belanda untuk menuliskan bahasa Melayu, Jawa, maupun bahasa daerah lainnya. Namun, lambat laun, aksara ini menjadi medium utama yang mengubah wajah literasi kepulauan. Naskah di kancah nasional maupun internasional. Sejak tahun 2008 hingga 2024, naskah-naskah di negara kita sudah banyak diambil di kancah nasional maupun internasional. The Memory of the World Committee for Asia and the Pacific, MOCAP. Dan turunan Arab di Nusantara merupakan salah satu
sebagai bentuk adaptasi budaya yang unik dan kaya, lahir dari pertemuan antara tradisi Islam dan ragam bahasa lokal. Sejak kedatangan Islam pada abad ke-13 Masehi, huruf Arab, aksara turunan Arab di Nusantara merupakan salah satu bentuk adaptasi budaya yang unik dan kaya, lahir dari pertemuan antara tradisi Islam dan ragam bahasa lokal. Sejak kedatangan Islam pada abad ke-13 Masehi, huruf Arab tidak hanya dipakai untuk penyalinan teks Al-Quran, tetapi juga diadaptasi menjadi alat tulis bahasa daerah. Penyesuaian ini dilakukan baik secara fonetik, penambahan huruf, maupun visual, penggunaan harokat dan tanda vokal, sehingga lahirlah sistem-sistem tulisan vokal yang khas. Sekarang kita sudah di kantin. Di sini kita untuk istirahat dan makan atau tulis. Buku tersedia anak-anak. Di sini ada koleksi buku anak kecil. Di lantai 9 pada Pustaka Nasional ini terdapat kaligrafi Nusantara. Di antaranya adalah evolusi dari aksara Pallawa, Kawi, Jawa, Bali, Lampung, Pencong, Lampung Taro, dan Bugis Makassar, prasasti Kedukaan Bukit, prasasti Kutai, aksara yang ditemukan di Aceh. Sekarang kita udah di lantai 21 yang terhubung sama lantai 22. Di sini terdapat buku-buku pelajaran, buku-buku fiksi seperti novel, sama buku cerita. Buat kamu yang ingin baca buku fiksi, di sini juga bisa banget loh. Di sini banyak banget pilihan komiknya. Kayak buku yang aku baca ini, komik lokal yang berjudul Bengkel Buya. Nah, di sini juga banyak buku pelajaran. Contohnya itu ada buku matematika. Yang kedua ini ada buku biologi. Yang ketiga ini ada buku farmaseutika atau farmasi. Nah, yang terakhir komputasional PC. Dan nah, di sini ada buku fiksi khusus koleksi Terelie. Ini buku fiksi yang cukup populer di sekarang. Contohnya ini Bintang. Ini dia termasuk genre fantasi. Nah, di lantai 21 ini ada banyak buku-buku agama. Contohnya ini ada tasawuf. Yang kedua ada Al-Hikam Al-Islamiyah. Nah, yang ketiga ada Nasoitul Ibad. Nah, yang keempat ini zikir akhir zaman. Cocok nih buat zaman sekarang. Nah, di sini ada banyak contoh buku sejarah. Contohnya itu Asia Timur. Yang kedua itu sejarah modern awal Asia Tenggara. Yang ketiga itu pertempuran Surabaya tahun 1945. Yang keempat itu History of the Arabs. Nah, yang terakhir ada juga buku psikologi. Pertama, contohnya ini berpikir dan bertindak besar. Yang kedua ini redesign your thinking. Nah, yang ketiga ini mindset, mengerti kekuatan pola pikir untuk perubahan besar dalam hidup Anda. Sekarang kita berada di lantai 24. Di sini tempatnya layanan budaya Nusantara dan eksekutif lounge. Mau lihat-lihat? Ayo. Di layanan budaya Nusantara ini terdapat batik. Batik ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral on the Intangible Heritage of Humanity pada 2 Oktober 2009. Terdapat karya tenun dari Nusa Tenggara Timur. Yang di sini ada tenun Siska. Di sini ada tenun Guna,
Sini juga ada tenun meafing. Ini. Sini ada tenun sawu. Di sini juga ada tenun hinggi sumba. Di sini ada tenun guna. Dan yang terakhir ada di Pak Tanun Rongkit Toraja from Toraja, Sulawesi Selatan. Kita sudah selesai menjelajahi Perpusnas. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Kita sudah sampai habis kulit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasian ya, dia nggak bisa ikut guys. Dia terjebak di dalam sini, dia nggak bisa ikut kita buat jalan-jalan ke Perpustakaan Nasional. Kasian banget. Kasian banget, dia nangis. Tolong siapapun jemput dia. Abi gantengnya.